Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Raihan Fakhrudiansyah, NIM 20101045. Saya dari kelas S1 TT08B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul 3 yaitu hukum ohm. Dan juga saya akan mempraktekkan bagaimana cara menentukan bahan konduktor maupun isolator dengan menggunakan aplikasi PET Simulation. Dan juga kita akan mengukur arus dan tegangan pada rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Oke, sebelum kita melanjutkan ke percobaan, kita harus tahu dulu apa tujuan percobaan kita pada kali ini. Tujuannya yang pertama yaitu menentukan bahan konduktor dan isolator. Kemudian yang kedua, meninjau keadaan lampu pada rangkaian seri dan paralel. Yang ketiga, menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Nah, yang pertama di sini ada hukum ohm. Apa itu hukum ohm? Hukum ohm merupakan suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Nah, jadi di sini terdapat segitiga, di mana dalam segitiga ini ada sebuah satuan dalam hukum ohm. Di sini yang pertama yaitu ada V atau tegangan, di mana tegangan yang memiliki satuan volt. Kemudian di sini ada I itu adalah arus yang memiliki satuan ampere, dan di sini adalah R atau resistor yang memiliki satuan ohm. Nah, secara sistematis hukum ohm dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan I dikali R, atau tegangan sama dengan arus dikali dengan hambatan. Kemudian kita masuk yang pertama, rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan rangkaian piranti listrik yang dihubungkan secara seri yang menyebabkan hanya ada satu rangkaian listrik yang sama nilainya. Arus listrik total atau I total sama dengan nilai arus listrik yang mengalir pada setiap tahanan arus listrik, yaitu I total sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, jadi maksudnya itu di sini arus yang masuk pada setiap resistor itu sama dengan nilai arus yang keluar. Jadi I1 sama dengan I2. Nah, kemudian pada rangkaian seri ini memiliki tegangan yang berbeda-beda pada setiap tahanan. Hukum ini berlaku pada hukum 2 Kirchhoff, di mana total tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Kemudian rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang piranti-piranti dihubungkan langsung dengan sumber tegangan utama. Kondisi menyebabkan masing-masing piranti bekerja pada tegangan sumber yang sama. Nah, pada rangkaian paralel ini memiliki rumus R total, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1, 1 per R2, sampai dengan 1 per R seterusnya. Nah, pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing resistor itu memiliki nilai yang sama. Namun, arus yang melewati pada masing-masing resistor itu memiliki nilai yang berbeda, sama seperti hukum 1 Kirchhoff atau KCL, di mana hukum ini berbunyi arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik tersebut. Nah, kemudian untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk ke percobaannya. Nah, di sini pada percobaan pertama telah disiapkan beberapa benda, yaitu pensil, tangan, penghapus, dan paperclip. Nah, untuk sumber tegangan yaitu menggunakan 12 volt, menggunakan switch, dan menggunakan sebuah bola lampu. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menggunakan pensil. Nah, pada pensil ini kita akan melihat apakah lampu menyala atau tidak. Kita switch, kita on kan. Nah, kemudian setelah kita jalankan, ternyata dengan menggunakan pensil, lampu yang dihasilkan itu adalah redup atau tidak terang. Kemudian kita ke benda selanjutnya dengan menggunakan tangan. Nah, pada tangan itu lampu tidak menyala karena memiliki hambatan yang cukup besar. Kemudian kita ke benda selanjutnya yaitu menghapus.
Nah, pada penghapus itu juga sama, lampu tidak menyala. Kemudian kita ke benda selanjutnya, ke paperclip. Nah, pada paperclip itu lampu menyala sangat terang karena di sini tidak ada hambatan, karena paperclip ini kan bersifat logam, maka dia bisa menghantarkan arus listrik. Oke, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, didapatkan beberapa data bahwa di sini yang pertama itu pensil, nyala lampu itu redup, dan arus yang dihasilkan itu lemah. Kemudian tangan, lampu tidak menyala dan memiliki sifat isolator. Dan begitu juga dengan penghapus, lampu tidak menyala dan tidak ada arus yang mengalir, sehingga penghapus ini dikatakan sebagai isolator. Sedangkan untuk paperclip, nyala lampu terang, arus kuat, dan bersifat konduktor. Nah, analisis yang pertama yaitu mengapa pensil bisa menghantarkan listrik? Karena di dalam pensil itu terdapat sebuah grafit, di mana grafit ini walaupun bukan tembaga ataupun bukan sebuah logam, dia memiliki pergerakan elektron yang bergerak secara bebas pada karbon di grafit itu, sehingga grafit bisa menghantarkan arus listrik walaupun arus yang dihasilkan itu lemah. Kemudian tangan dan penghapus itu tidak bisa menghantarkan arus listrik karena memiliki resistivitas yang tinggi. Kemudian paperclip memiliki nyala lampu yang terang dan arus yang kuat. Nah, di sini kenapa arus yang dihasilkan oleh paperclip itu kuat? Karena pada paperclip memiliki konduktivitas yang tinggi, karena syarat benda konduktor itu adalah memiliki konduktivitas yang tinggi dan memiliki resistivitas yang rendah. Sedangkan pada paperclip ini kan bersifat logam, maka dia bisa menghantarkan listrik secara kuat. Nah, kemudian kita akan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Oke, langsung saja kita ke percobaannya. Oke, selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada rangkaian seri. Nah, di sini kita menggunakan sumber tegangan sebesar 24 volt. Untuk resistor pertama 100 ohm, resistor kedua 75 ohm, dan resistor ketiga adalah 50 ohm. Nah, kemudian kita akan mengukur tegangannya. Kita on-kan dulu switch-nya, kemudian kita akan mengukur tegangannya. Kabel merah untuk positif dan kabel hitam adalah untuk negatif. Nah, untuk 100 ohm itu dihasilkan adalah 10,67 volt. Kemudian untuk 75 ohm adalah 8 volt dan 50 ohm adalah 5,34 volt. Dan untuk arus total pada rangkaian ini adalah 0,11 ampere. Kemudian kita akan lanjut ke percobaan kedua dengan resistor yang memiliki nilai ohm yang sama, yaitu 50. Nah, kemudian kita on-kan. Nah, di sini itu tegangan yang dihasilkan adalah 8 volt. Karena di sini memiliki nilai hambatan yang sama 50 ohm, maka tegangan juga akan menghasilkan 8 volt juga. Nah, untuk di total pada rangkaian ini adalah 0,16 ampere. Kemudian kita ke percobaan selanjutnya dengan menggunakan resistor 50 ohm, 25 ohm, dan 10 ohm. Nah, kemudian kita on-kan. Nah, untuk 10 ohm itu menghasilkan tegangan 2,82 volt. Untuk 25 ohm itu adalah 7,06 volt dan 50 ohm itu adalah 14,12 volt. Nah, untuk di total pada rangkaian ini adalah 0,28 ampere. Nah, berikut ini merupakan hasil data yang kita peroleh saat kita melakukan simulasi yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan manual dengan menggunakan salah satu data pada tabel ini. Nah,
Data yang saya gunakan adalah data yang ketiga dengan resistor pertama 50, resistor kedua adalah 25 dan resistor yang ketiga adalah 10. Nah, di sini kita akan mencari I total dan tegangannya. Untuk mencari I total itu dengan menggunakan rumus V dibagi dengan R totalnya. Nah, untuk mencari R total sendiri adalah karena ini rangkaian seri, jadi kita tinggal menambahkannya saja. Jadi tinggal R1 ditambah R2 tambah R3, maka akan menghasilkan 50 tambah 25 tambah 10. Kemudian V-nya itu adalah tegangan sumber awal. Maka di sini adalah 24 per 85 menghasilkan 0,28 ampere. Nah, karena ini merupakan rangkaian seri, tegangan pada tiap resistor itu memiliki nilai yang sama, jadi I total sama dengan IR1, IR2, dan IR3. Itu hasilnya adalah 0,28. Untuk V, itu kita menggunakan rumus I dikali dengan R. Nah, di sini V1 dengan rumus IR1 dikali dengan R1 yang menghasilkan 14 volt, dan V2-nya itu adalah 7 volt, dan V3-nya adalah 2,8 volt. Nah, kenapa di sini memiliki tegangan yang berbeda-beda? Karena pada rangkaian seri itu menerapkan yang namanya hukum 2 Kirchhoff atau hukum KVL, di mana tegangan atau beda potensial pada rangkaian tertutup adalah 0. Maka apabila kita jumlahkan semua tegangan yang kita hasilkan ini akan menghasilkan sama dengan tegangan sumber yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengukur arus pada masing-masing resistor pada rangkaian paralel. Nah, jadi di sini kita menyiapkan satu buah sumber tegangan yang bernilai 24 volt dan resistor pertama 100 ohm, 50 ohm, dan 10 ohm. Nah, jadi kita mulai saja. Kita on-kan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa arus yang melewati masing-masing resistor itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, apabila kita ukur tegangannya, maka akan menghasilkan yang sama, 24 volt. Ini juga 24 volt, dan di sini juga 24 volt. Nah, sedangkan untuk arus totalnya itu menghasilkan 3,12 ampere. Nah, selanjutnya kita akan menghitung secara manual. Nah, di sini saya tampilkan hasil data berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi. Selanjutnya kita akan menghitung secara manual dari hasil data nomor 1 yang 100 ohm, 50 ohm, dan yang 10 ohm. Kemudian di sini untuk menentukan R total itu dengan menggunakan rumus 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Maka R total yang dihasilkan adalah 7,69 ohm. Sedangkan untuk I totalnya adalah dengan cara V total dibagi dengan R total, yaitu menghasilkan 3,12 ampere. Nah, untuk V1 sampai V3 itu memiliki nilai yang sama, karena pada rangkaian paralel nilai tegangan pada setiap resistor itu memiliki nilai yang sama. Selanjutnya untuk I1 sampai I3 itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Rumusnya yaitu dengan cara V1 per R1, begitu juga seterusnya. Nah, di sini kenapa hasilnya itu berbeda-beda? Karena pada rangkaian paralel ada yang namanya hukum Kirchhoff pertama atau Kirchhoff Current Law, yang mana hukum ini berbunyi arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian sama dengan arus total yang keluar dari titik tersebut. Nah, apabila kita jumlahkan I1 sampai I3 itu, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Kemudian kesimpulan yang kita dapat dari percobaan ini yang pertama adalah hambatan bahan yang terbuat dari logam atau besi merupakan konduktor yang baik. Kemudian yang kedua, pada rangkaian seri terdapat nilai arus yang sama, karena rangkaian seri memiliki perhitungan arus masuk sama dengan arus keluar. Sementara untuk nilai tegangan itu memiliki nilai yang berbeda. Kemudian yang ketiga, pada rangkaian paralel tegangan memiliki nilai yang sama, namun untuk arus memiliki nilai yang berbeda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam percobaan ini, saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.